yang kemarin dibicarakan adalah supaya anggaran 2025 itu dipersiapkan untuk transisi ke masa presiden berikutnya, dan salah satu program utamanya kan yang makan siang gratis itu. Jadi sebaiknya agar mulai dihitung dan dianggarkan. Pak, tapi kalau keputusan KPU belum keluar, Ya, programnya belum Pak Prabowo udah dibahas, Pak. Itu kan namanya amplop gimana Pak maksudnya, Pak? amplop anggaran. Kan harus dibaca detailnya lagi, dalamnya isinya apa ya? Oh, capres lain tapi nggak dibahas, Pak? Apa? Capres lain nggak dibahas di anggarannya? Ya pakai anggaran. Ini kita bicarakan lagi ya. Misalkan belum jadi apa-apa. Saya saat ini fokus dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di Balai Kota. Saya masih bersama Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Muldoko. Pak Muldoko, selain tayangan yang tadi kita lihat bahwa ada program pemerintahan berikutnya sudah disiapkan sejak sekarang. Ya. Tapi di sisi lain juga secara politik ada jabatan Jenderal Kehormatan yang diberikan Pak Presiden Jokowi untuk Pak Prabowo Subianto. Apakah kita bisa baca juga ini sebagai Pak Jokowi ingin mengikat secara politik Pak Prabowo yang nantinya jika terpilih jadi presiden resmi menggantikan Pak Jokowi? Kita mesti lihat background-nya dulu ya, biar masyarakat juga paham ya. Background-nya begini, Pak Prabowo itu penerima bintang Yuda Dharma Utama, itu bintang tertinggi di militer. Ya. Itu bintang itu diberikan kepada mereka-mereka yang telah memberikan jasa sangat tinggi kepada bangsa dan negara. Dan bagi mereka-mereka yang bekerjanya melampaui panggilan tugas. Berikutnya di dalam amanat Presiden juga ditekankan bahwa kenaikan pangkat honor ini dalam rangka penghargaan. Yang kedua, meneguhkan pengabdian kepada rakyat, bangsa, dan negara. Semuanya ada maknanya itu, ya ada maknanya. Meneguhkan pengabdian. Diharapkan nanti pengabdian dari penerima itu akan lebih meningkat kepada masyarakat Indonesia. Tuh, jadi lihatlah itu yang seperti dulu, backgroundnya dulu, bukan ujuk-ujuk gitu, bukan sesuatu yang ujuk-ujuk. Berikutnya mekanismenya bahwa itu juga melalui jenjang. Panglima TNI telah mengusulkan kepada Presiden. Ada jenjang yang diikuti, bukan langsung dari Presiden. Nah, maka sebenarnya nggak ada lah istilah mengikat lah, istilah transaksi politik lah, dan nggak ada istilah seperti itu. Itu hal yang wajar karena sebelumnya juga ada situasi yang sama. Pak Presiden SBY telah menerima, Pak Agung Gumelar, Pak Luhut Panjaitan, Pak Hendro Priyono juga telah menerima bintang kehormatan atau jenderal kehormatan. Nah, Pak Muldoko, soal pemberian jenderal kehormatan ini juga pasti mendengar kritik yang muncul dari berbagai pihak. Misalnya yang terbaru saya bacakan dari Setara Institut bahwa Pak Prabowo tidak memenuhi kualifikasi penerimaan kenaikan pangkat luar biasa sehingga pemberian gelar itu dianggap tidak sah dan ilegal. Bagaimana Pak Muldoko sebagai Panglima TNI periode 2013-2015 melihat kritik ini, secara aturan seperti apa? Iya, ada jelas kok di situ referensinya. Nanti dibaca saja bahwa Pak Prabowo itu diberhentikan dengan hormat dan berhak menerima gaji. Itu jadi pedoman. Gitu. Jadi kritik itu coba dilengkapi dengan referensi yang lengkap. Jangan nanti melihatnya tidak utuh. Gitu. Ya. Kalau itu diberhentikan dengan hormat dan itu ada skepnya, skep Panglima TNI-nya. Dan berhak menerima gaji, maka tidak catat dalam pengabdian. Perwira tinggi TNI yang cacat dalam pengabdian, itu bintang kehormatannya itu bisa ditarik lagi oleh negara. Dan beliau memiliki bintang tanda kehormatan Dharma Yuda Utama, itu tanda kehormatan tertinggi di dalam militer. Dan tidak ditarik oleh negara. Dan itu yang menyematkan negara itu. Jadi itulah mari kita lihat secara baik ya situasi itu ya
jangan hanya karena emosi akhirnya hal-hal yang positif dari beliau itu tidak dilihat. Termasuk juga kritik yang muncul dianggap penghargaan ini tidak menghargai mereka yang selalu aktif untuk aksi Kamisan. Dianggap tidak menghargai mereka korban 98. Bagaimana Bapak melihat ini? Bagaimana negara menjawab ini? Saya pikir Presiden Jokowi telah sangat menghargai aksi Kamisan. Waktu itu aksi Kamisan diundang ke istana dan saya mendampingi beliau. Dan juga dihadirkan Jaksa Agung, juga dihadirkan Menteri Kumham untuk memahami apa yang menjadi keluhannya. Dan maka akhirnya ada pendekatan penyelesaian persoalan itu melalui dua hal, yaitu judicial dan non-judicial. Non-judicial telah dijalankan, dan persoalan judicial bukan berarti dianggap selesai. Masih bisa berlanjut apabila itu memungkinkan alat buktinya masih tersedia. Dan bisa menjadi sarana penyelesaian dari pendekatan judicial. Itu. Jadi sebenarnya kita semuanya menaruh perhatian yang sungguh serius terhadap situasi itu. Jadi bicara soal tadi ditekankan tidak ada transaksi politik, bagaimana dengan program pemerintahan berikutnya yang dibahas di sidang Kabinet Paripurna. Pak Jokowi kan kemarin bilang, Pak Presiden bilang bahwa itu tidak dibahas secara spesifik, tapi para menterinya Pak Jokowi, Pak Erlangga gitu misalnya bilang bahwa tahun depan itu sudah bisa berlangsung. Sebenarnya berapa intens ini sudah dibahas? Ya sebenarnya beginilah, satu, saya ada di situ kok ya. Yang saya omongkan saya bisa pertanggungjawabkan. Satu, Presiden selalu menekankan ya, ini situasi akan ada situasi pemerintahan yang transisi karena ada pergantian. Maka harus betul-betul disiapkan dengan baik agar pemerintahan yang akan datang tidak berangkat dari nol. Maka landasannya disiapkan dengan baik. Dan itu harus nanti terwadai di RKP, Rencana Kerja Pemerintah. Makanya nanti pada bulan Maret akan ada sidang kabinet lagi yang lebih melengkapi program-program yang diinginkan oleh pemerintahan yang baru. Karena apa? Karena 20 Maret nanti sudah ada pengumuman. Maka setelah ada pengumuman siapa pemenangnya, di situ mulailah dimasukkan apa yang menjadi keinginan dari pemerintahan yang akan datang. Gitu. Apakah kemarin sudah dibahas? Tidak dibahas. Itu hanya berupa penekanan dari Presiden. Kenapa itu menjadi berita? Iya, ada Menko, salah satu Menko yang memaparkan dalam sebuah slide bahwa ada janji-janji Presiden yang akan datang ini. Gitu. Nah, itulah ada sebagian yang memaknai bahwa itu telah dibahas. Padahal tidak, Presiden satu kata pun tidak berucap atas slide yang disampaikan itu. Karena Presiden paham bahwa belum saatnya untuk membahas itu. Itu sebenarnya itu. Jadi kalau Pak Menko Erlangga setelah sidang kabinet ke wartawan bilang bahwa itu akan dianggarkan tahun depan sudah pasti akan dilakukan, itu bukan Pak Jokowi yang menjaminkan itu. Bukan Pak Jokowi, tetapi tadi bahwa di dalam 2024 ini harus menyiapkan untuk anggaran RAPBN 2025. Termasuk juga capaiannya, termasuk jumlah pendapatan dan pengeluarannya, berikutnya juga defisitnya, tadi itu dikatakan oleh Ibu Sri Mulyani. Gitu. Nah, masuk juga ada narasi dari publik bahwa kenapa di tengah defisit anggaran, juga saat ini naiknya harga beras, program ini dibahas oleh pemerintah. Bagaimana mendudukan ini, Pak Muldoko? Sebenarnya nggak ada kaitannya antara kenaikan harga dengan pembahasan anggaran yang akan datang. Karena itu sesuatu yang berbeda. Kenaikan harga adalah saat ini, tapi yang dibahas dalam RAPBN adalah tahun 2025. Berkaitan dengan ada kenaikan harga, memang perlu juga masyarakat paham bahwa situasi ini banyak penyebabnya. Gitu. Saya pikir semuanya juga sudah tahu bagaimana penyebab situasi karena perubahan iklim dan seterusnya, sehingga
El Nino kemarin betul-betul itu membawa situasi yang nggak baik di sektor pertanian, karena ada tanamnya mundur. Dan mesti kita juga pahami bahwa secara grafik nasional di sektor pangan, khususnya padi ya, saya berani mengatakan bahwa pada bulan Desember, Januari, Februari itu kebetulan posisinya turun. Dan saya sudah sering sampaikan kepada Bapak Presiden tentang situasi yang akan kita hadapi itu, dan Presiden sangat awareness tentang itu. Makanya beliau selalu mengecek ya. Harga-harga itu setiap hari beliau tahu itu. Ya. Nah, untuk itu di dalam sidang kemarin juga itu bagaimana penanganan secara cepat untuk segera recovery. Maka penanganan Presiden kemarin di luar yang APBN 2025 ya, supaya segera digelontorkan tambahan untuk subsidi pupuk ya. Kemarin dianggarkan 14 triliun untuk subsidi pupuk agar segera mengakselerasi kegiatan pertanian untuk berjalan dengan cepat. Gitu. Okay. Berikutnya juga Presiden waktu kunjungan ke Vietnam berulang-ulang ya minta kepada Perdana Menteri Vietnam untuk bisa yang pertama mohon dapatnya nanti Indonesia diberikan alokasi beras. Berikutnya yang kedua mohon nanti Indonesia bisa diberi harga yang lebih baik. Itu disampaikan dalam pertemuan itu, kita mengikuti itu. Nah, itu. Jadi Presiden sudah mengantisipasi. Karena apa? Karena memang kondisi sekarang ini tidak semua negara itu dengan leluasa melempar berasnya keluar. Ada beberapa yang ditahan. Seperti India menahan beras-beras yang premiumnya tidak dikeluarkan dari negaranya. Gitu. Jadi kalau Bu Menku bilang bahwa inflasi diwaspadai, defisit anggaran diwaspadai, masyarakat haruskah khawatir di tengah dengan harga pangan yang saat ini tinggi, Bapak? Ya, ini saya yakin dalam tempo yang nggak terlalu lama, karena saya sudah mulai menginventarisasi, ada beberapa daerah yang sudah mulai panen ya, dan ini bisa cepat recover kita. Jelang Ramadan sudah bisa kan? Secara cadangan nasional kita di Bulog masih ada ya untuk menghadapi bulan Ramadan, dan akan panen nanti pada Maret ini sudah mulai panen. Berikutnya juga import, Presiden kemarin juga masih meminta untuk tetap dilanjutkan, karena jangan sampai harga gabah itu seperti sekarang ini memang cukup mahal. Ya. Nah, jadi memang pemerintahan ini dilemanya begitu ya. Yeah. Satu sisi begitu harga turun, produsen teriak, masyarakat happy-happy. Begitu sekarang harganya petani atau peternak lagi menikmati, konsumennya teriak. Nah, begitu. Jadi mungkin juga perlu ada keseimbangan cara merespon situasi itu. Jadi kalau harga naik, ya masyarakat juga perlu saatnya para petani dan peternak itu menikmati. Nah, gitulah cara mengartikannya. Jangan pada saat turun diam-diam aja yang konsumennya, padahal teman-teman kita yang petani dan peternak teriak kesakitan gitu. Jadi ini saatnya mereka memang menikmati. Jadi mohon masyarakat bersabar sedikit, karena sebentar lagi dipastikan harga itu akan turun. Karena sekarang trennya udah mulai menurun, harga gabah itu 8.000 sampai 8.400, sekarang sudah mulai menuju ke 7.200 sampai 7.500 gitu. Nanti pasti akan menuju ke 6.500, itu harga yang pas bagi para petani dan bagi para konsumen. Dengan jaminan ini apakah bisa dikatakan 8 bulan terakhir sisa transisi pemerintahan ini fokusnya adalah pangan, stabilitas ekonomi, karena kan biasanya di transisi itu yang rawan itu Pak Muldoko. Oh iya, kalau itu sebenarnya bukan hanya menuju 8 bulan terakhir, Presiden sangat concern betul dengan itu. Bukan saja apalagi pada sektor pertanian ya, itu sektor pangan sangat concern itu. Tapi Presiden kan masih banyak yang harus ditangani. Maka beliau ingin memastikan bahwa semua program-program strategis nasional bisa terlampaui dengan baik, dan insya Allah nanti tidak banyak yang menjadi residu. Gitu.
8 bulan tersisa, masih banyak juga PR-nya. Kalau Pak Muldoko sudah ada rencana mau kemana?